15 tips tetap konsisten beberes rumah, meski sedang malas. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Rumah itu seharusnya jadi tempat pulang paling nyaman. Tapi kadang malah jadi lokasi syuting film horor berjudul Berantakan Selamanya. Begitu melangkah masuk, mata langsung diserang cucian, mainan, piring, dan kabel charger yang entah kenapa selalu nyasar kemana-mana. Di satu sisi ingin jadi ibu rumah tangga versi rapi dan estetik, di sisi lain realita berkata, hidup ini penuh kejutan, dan kejutan itu bentuknya barang berserakan. Lalu muncul rasa capek yang bukan cuma di badan, tapi juga di kepala. Dan akhirnya kita duduk, bengong, sambil mikir, ini rumah atau ujian kesabaran? Masalahnya bukan karena kita malas, tapi karena hidup sekarang itu ribet, multitasking, serba cepat, dan kita dituntut tetap jadi ibu yang kuat, sabar, rapi, produktif, plus senyum. Padahal dalam satu hari, energi kita sering habis buat ngurus semua orang, sampai lupa ngurus diri sendiri. Dan ketika rumah mulai berantakan, yang disalahin selalu kita. Bukan sistem, bukan beban, bukan realita. Di situ kita mulai ngerasa gagal. Padahal yang gagal itu bukan kita, tapi cara kita memperlakukan diri sendiri. Itulah kenapa pembahasan ini penting. Bukan cuma soal sapu, lap, dan beresin barang, tapi soal menjaga kewarasan di tengah kekacauan kecil sehari-hari. Karena rumah rapi itu bukan tujuan utama, tapi hati yang lebih tenang dan pikiran yang gak terus teriak minta libur. Di sini kita bakal ngobrol tentang gimana caranya tetap konsisten beberes rumah meski lagi malas, capek, dan pengen rebahan. Dengan cara yang masuk akal, manusiawi, dan bisa dipraktikkan ibu-ibu normal yang hidupnya penuh drama receh tapi nyata. Berhenti nunggu mood datang, itu kunci pertama. Karena mood itu bukan paket ekspedisi yang bisa dilacak kedatangannya. Kalau nunggu semangat dulu, baru bergerak. Rumah bisa berubah fungsi jadi museum benda bersejarah dari zaman belanja online pertama. Aku pernah nunggu mood sambil duduk sebentar. Duduknya jadi rebahan. Rebahannya jadi scroll. Scrollnya jadi ketiduran, bangun piring masih numpuk, dan semangat malah makin kabur. Jadi trik paling jujur itu mulai aja walau hati ngomel. Karena begitu tangan mulai gerak, otak ikut nurut, dan malas pelan-pelan minggat kayak tamu yang lupa pamit. Jangan mikir harus beres semua sekaligus karena otak ibu itu. Gampang kaget kalau dikasih pemandangan satu rumah penuh barang. Rasanya kayak disuruh nyelesain drama satu season dalam satu episode. Aku pernah berdiri di ruang tamu lihat mainan, baju, gelas, tas, jaket numpuk jadi satu, dan otak langsung bilang, ini bukan berantakan. Ini seni instalasi. Jadi pecah target jadi kecil. Cukup satu sudut, satu meja, satu rak, satu laci, begitu satu bagian rapi, ada efek domino ke bagian lain, hati jadi bilang, ternyata bisa juga ya. Pakai timer 10 menit itu seperti sulap murah meriah yang hasilnya nyata. 10 menit itu pendek, tapi efeknya panjang. Aku pernah set timer cuma 10 menit niatnya buat nyapu doang. Tapi karena sudah terlanjur berdiri dan gerak, sekalian lap meja, sekalian beresin sepatu, sekalian buang sampah, timer bunyi, tapi tangan masih lanjut. Karena tubuh itu kalau sudah panas mesinnya, malas langsung ketar-ketir. Sambil beberes nyalain lagu favorit, karena musik itu kayak kopi buat jiwa ibu-ibu. Tanpa kopi ngantuk, tanpa musik bawaannya pengen ngeluh. Aku pernah nyapu sambil dengerin dangdut, niatnya nyapu, malah goyang dikit. Sapunya ikut joget. Tapi anehnya pekerjaan jadi berasa ringan. Lagu bikin otak fokus ke nada, bukan ke capek. Jadi tangan jalan sendiri tanpa banyak drama.
Berani beberes walau rumah rame karena nunggu sepi itu sama aja nunggu hujan reda. Padahal hujannya musim. Anak lari, suami tanya, kucing lewat. Tapi kalau nunggu semuanya sempurna, baru mulai. Kita nggak bakal mulai. Aku pernah nunggu anak tidur, anaknya malah tidur di ruang tamu. Jadi aku beres sambil geser anak dikit-dikit. Kayak main Tetris, tapi versi keluarga. Punya keranjang ajaib itu menyelamatkan waktu dan kewarasan. Isinya barang-barang nyasar dari habitat aslinya, sendal di dapur, sendok di kamar, remote di kulkas. Ya mungkin lagi pengen hidup bebas, daripada tiap nemu barang muter keliling rumah, masukin dulu ke keranjang, nanti sore tinggal balikin sambil duduk. Jadi energi nggak habis buat jalan bolak-balik kayak lagi ikut lomba maraton. Kurangi drama di kepala karena capek seringkali lahir dari kalimat kita sendiri. Kalau dari awal sudah bilang, ini berat, ini ribet, ini bikin mati gaya, tubuh langsung nurut dan jadi lemes. Coba ganti narasinya jadi cuma sebentar kok, cuma satu sudut kok, cuma 10 menit kok. Otak itu gampang dibujuk. Kayak anak kecil dikasih janji jajan, langsung nurut. Berhenti bandingin rumah sendiri sama Instagram, karena yang difoto itu rumah habis dibersihin 5 jam, disinarin lampu mahal, difoto 1 menit, habis itu kembali jadi markas keluarga. Kita bandingin real life sama panggung orang. Jelas kita minder. Padahal rumah yang hidup ya wajar berantakan. Namanya juga tempat aktivitas, bukan galeri seni. Pakai sistem satu masuk satu keluar, supaya rumah nggak jadi tempat penampungan emosi masa lalu. Beli baju baru berarti ada baju lama yang pamit. Beli piring baru berarti ada piring lama yang pensiun. Aku pernah simpan barang cuma karena alasan sayang, padahal sudah rusak. Akhirnya rumah penuh barang tapi kosong fungsi. Melepaskan itu bukan buang kenangan, tapi bikin ruang buat hidup yang sekarang. Libatkan anak walau hasilnya nggak instagramable, biar mereka belajar bahwa rumah itu tanggung jawab bersama, bukan panggung ibu sendirian. Walau lipatannya miring, bajunya kebalik, handuknya kayak karya seni abstrak, tapi itu proses. Daripada ibu capek sendiri sambil ngomel dalam hati, lebih baik capek bareng sambil ketawa bareng. Berhenti pengen sempurna, karena rumah bukan hotel bintang 5. Ini markas besar keluarga, ada remah, ada noda, ada jejak hidup. Kalau semua harus licin dan lurus, kita malah stres sendiri. Aku pernah ngepel 2 kali, cuma karena lihat 1 jejak kaki. Padahal itu kaki anak sendiri. Mau gimana lagi? Namanya juga manusia punya kaki. Anggap beberes sebagai bentuk sayang ke diri sendiri, bukan hukuman. Rumah rapi bikin kepala lebih adem, pikiran lebih teratur, emosi lebih stabil. Aku ngerasa beda banget kalau bangun pagi lihat dapur rapi. Bawaannya pengen bikin teh, bukan pengen ngeluh. Jadi beres itu bukan buat tamu, tapi buat kesehatan mental ibu. Punya jam wajib beberes supaya konsisten tanpa harus mikir tiap hari. Misalnya habis asyar atau habis anak berangkat sekolah, walau cuma 15 menit, yang penting rutin. Aku pernah nunda sampai numpuk, akhirnya beresnya kayak lagi angkat beban di gym, capeknya double, tapi waktu dibikin jadwal, rumah nggak sempat terlalu kacau. Kasih hadiah kecil buat diri sendiri, karena ibu juga butuh dihargai. Habis beres, boleh ngopi cantik, nonton 1 episode drama, makan gorengan favorit, bukan soal makannya, tapi soal perasaan dihargai. Aku pernah janji ke diri sendiri, kalau dapur rapi, aku boleh makan bakso, dan anehnya, bakso jadi motivasi hidup hari itu. Ingat tujuan utamanya supaya tetap waras di tengah kekacauan, beres bukan buat pamer, bukan buat orang lain, tapi supaya pulang ke rumah, rasanya nyaman, bukan kayak masuk ruang sidang. Aku mau rumah jadi tempat paling aman buat diri sendiri, bukan tempat paling bikin stres. Jadi setiap lap meja, setiap nyapu lantai, itu bukan cuma bersih-bersih, tapi sedang merawat hidup sendiri. Sampai di titik ini, semoga yang tadi bukan cuma lewat di telinga, tapi juga nyangkut di hati. Karena hidup ibu-ibu itu
Kadang kayak rumah sendiri, penuh barang, penuh cerita, penuh emosi, dan kalau tidak diberesin, sedikit demi sedikit. Yang numpuk bukan cuma cucian, tapi juga lelah di dada. Jadi sekarang, coba tarik napas, lihat sekitar, dan sadari kalau kamu masih berdiri, masih bergerak, masih peduli, itu artinya kamu belum kalah sama keadaan. Kalau hari ini rumah belum rapi, jangan buru-buru merasa gagal. Karena yang rapi itu cuma etalase toko, sementara rumah itu tempat hidup, tempat anak tumbuh, tempat kamu capek, tapi juga tempat kamu pulang. Jadi kalau ada debu di sudut dan piring di wastafel, anggap saja itu tanda kamu masih dipakai semesta. Masih aktif jadi ibu, bukan patung pajangan di katalog furnitur. Dan dari sini, mari jalan pelan-pelan tapi konsisten. Bukan buat jadi ibu sempurna, tapi jadi ibu yang waras dan bahagia. Yang bisa ketawa, walau sambil nyapu, bisa refleksi sambil ngepel, dan bisa bilang ke diri sendiri, hari ini aku belum rapi, tapi aku tetap layak dihargai. Dan besok aku coba lagi dengan hati yang lebih ringan dan semangat yang lebih panjang. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!